malam bagi seluruh partisipan yang telah bergabung dalam seri webinar pada malam hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angelina Pua, mahasiswi program studi filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, selaku host pada malam hari ini. Secara khusus, saya sapa dengan hormat narasumber kita, Pastor Dr. Barnabas Ohoyibutun, dan juga moderator yang akan menuntun jalannya diskusi, yakni Frater Natalio Pewarnudi. Selanjutnya, saya berikan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk menuntun kita dalam diskusi webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Saya ingin menyapa dengan kasih narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Barnabas Ohoyibutun. Selamat malam dan selamat datang yang terkasih Dr. Barnabas Ohoyibutun. Malam semua, terima kasih moderator. Malam Dokter. Baik, peserta webinar yang terkasih, waktu selanjutnya saya berikan kepada Dr. Barnabas Ohoyibutun untuk memaparkan materi. Kepada Dr. Barnabas Ohoyibutun, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan selamat malam untuk kita semua, para peserta webinar kelas filsafat online yang diselenggarakan oleh program studi filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Apa yang nanti saya paparkan dalam materi ini adalah pembacaan saya terhadap teristimewa apa yang ditulis oleh Pater Hendrik Kutsers dalam bukunya Kehidupan Orang Kaya di Zaman Dulu, dan juga apa yang ditulis oleh Bapak J.P. Rahil dalam bukunya Batang Fiterwa Fitnangan, edisi bahasa Inggris. Sehingga bisa saja apa yang saya paparkan tidak seluruhnya mewakili pandangan orang Kaya tentang alam. Dan sebetulnya beberapa waktu lalu saya sudah pernah menyiapkan artikel, tapi itu tidak lengkap, tentang ekosofi Kaya. Dan kalau bicara tentang ekosofi juga bicara tentang manusia, tapi bagian tentang manusia itu akan dibahas secara lebih baik, lebih luas, nanti pada webinar berikut oleh Profesor Dr. Yong Ai Timur. Karena itu, fokus saya pada malam hari ini lebih pada pandangan orang Kaya, ya, tentang alam atau tentang lingkungan hidup. Baik, supaya tidak membuang waktu, saya akan langsung masuk dalam materi yang sudah saya siapkan. Nah, jadi judul presentasi alam menurut orang Kaya. Lalu presentasinya saya bagi atas 4 bagian. Bagian pertama saya membahas secara amat ringkas tentang Kaya. Lalu bagian kedua masuk pada bagian inti, yaitu apa yang orang Kaya pahami tentang alam. Lalu yang ketiga, saya sedikit membahas teristimewa merujuk pada apa yang ditulis oleh Bapak J.P. Rahil tentang cara orang Kaya memanfaatkan alam dan juga tentang kepemilikan tanah di Kaya. Dan yang terakhir, sebagai sebuah kesimpulan, saya membuat refleksi penutup. Kita mulai dari bagian yang pertama, sekilas tentang Kaya. Ya. Kata Kaya dipakai untuk 2 pengertian. Pertama-tama menunjuk pada nama tempat. Nah, sebagai nama tempat, kata Kaya menunjuk pada gugusan kepulauan yang terletak di sebelah tenggara Maluku, antara 5 sampai 5,6 derajat lintang selatan dan 131,50 sampai 135,51 bujur timur. Pulau ini terdiri dari 112 pulau yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Kepulauan Kaya Besar dan Kepulauan Kaya Kecil, serta 3 kelompok pulau kecil, yaitu Kurut, Tayando, dan Tanimbar Kaya. Batas-batas Kepulauan Kaya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara, Kepulauan Kaya berbatasan dengan Laut Arafura dan Kepulauan Tanimbar. Di sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Aru, dan di sebelah barat dengan Laut Banda. Nah, menurut Cecil, seorang peneliti dari Prancis, saya merujuk pada apa yang ditulis oleh Profesor Igo Irafo dalam bukunya. Kata Kaya itu dipakai oleh orang asing. Ya. Pater Manuel Gomez dalam satu suratnya menyebut
K itu dengan kata ki. Lalu kelak ketika pemerintahan Belanda masuk di Indonesia, mereka memakai kata K. Lalu Alfred Wallace ya memakai 3 kata yang menunjuk pada kata K, yaitu ki, K, dan ki. Lalu dalam buku Negara Kertagama, kata yang dipakai adalah muar. Ya. Dan muar itu adalah nama pohon, tapi juga menunjuk pada tumpukan batu. Maka dalam bahasa K ada nama muarvat. Ya. Lalu Pater Gueters dalam bukunya ya menegaskan bahwa atau menulis bahwa kata K itu memiliki 3 arti. Pertama, K berarti negeri kayu dan babi. Itu menunjuk pada hasil dari Kepulauan K, yaitu hasil utama itu kayu ya dan juga babi ya. Walaupun sekarang babinya mungkin masih banyak, tapi kayunya mungkin sudah habis ya. Lalu yang kedua, K menunjuk kepada dasar batuan dari sebagian besar pulau-pulau yang ada di Kepulauan K. Ya. K itu umumnya pulau-pulaunya terdiri dari karang. Ya. Karena itu menunjuk Pater Hendrik, kata K itu juga menunjuk pada itu dasar bebatuan. Kemudian yang ketiga, K berarti negeri yang terletak di utara. Karena bahasa K untuk utara adalah Waf. Itu tentang nama K. Ya. Kemudian yang kedua, kata K juga menunjuk pada masyarakat yang mendiami tempat tersebut. Ya. Menurut tuturan sejarah, leluhur K itu berasal dari beberapa tempat yang berbeda. Antara lain, ya ada yang mengatakan sejarah bahwa leluhur K datang dari Bali dan Lombok. Juga ada yang berasal dari Luang dan Leti, Maluku Barat Daya. Ada juga yang berasal dari Seram dan Goram, Maluku Tengah, atau Ternate dan Tidore, ya, Maluku Utara, ya. Ya mungkin sementara dijejaki atau diteliti oleh senior kita, Bapak Berti Rahwari. Lalu sebagian lagi dari Buton Bugis Makassar. Nah, kelompok terakhir ini, BBM, Buton Bugis Makassar, itu pada umumnya adalah pedagang yang menjelajahi Kepulauan Nusantara untuk tujuan perdagangan. Sebagian di antara mereka kemudian memilih tinggal dan menetap di Kepulauan K. Nah, meskipun berbeda berasal dari latar belakang suku yang berbeda, tapi kemudian disatukan oleh bahasa dan hukum adat yang sama, yaitu bahasa K dan hukum adat Larvul Ngalbal. Nah, itu tentang sekilas tentang K. Ya. Kemudian saya masuk bagian kedua, bagian inti dari presentasi saya itu paham orang K tentang alam. Dengan paham dimaksudkan pandangan hidup orang K. Ya. Tentang alam, tempat ia tinggal atau berdiam, dan hubungannya dengan alam, serta upaya-upaya ekologis konkret untuk menjaga keselarasan atau menjaga harmoni hidup dengan alam. Nah, tentang bagian ini, saya mendasarkan uraian saya pada buku karya Pater H. Gueters dan MSc berjudul Kehidupan Orang K di Zaman Dulu, edisi bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh almarhum Pater Bem dalam kerjasama dengan Pastor Iko Revo tahun 2016, dan buku Batbatang Fitroa Fitangan edisi bahasa Indonesia bahasa Inggris karya dari Bapak J.P. Rahil yang terbit pada tahun 1996. Saya mendasarkan pembahasan saya pada dua buku itu karena kebetulan itu yang saya punya. Saya tidak banyak memiliki buku yang bisa dijadikan dasar untuk mengurai bagian tentang paham orang K tentang alam. Nah, bagian pertama adalah apa yang saya merujuk pada apa yang ditulis oleh Pater Hendrik. Nah, konsep orang K menurut saya tentang alam ya lebih mudah dipahami jika ditempatkan dalam pemahaman orang K tentang akan Tuhan. Orang K menyebut Tuhan dengan istilah Duan. Kata Duan berasal dari Duan yang berarti Tuhan. Duan bagi orang K menunjuk kepada yang maha tinggi. Nah, kata ini seperti ditulis oleh Guertens, memiliki makna yang kaya dan mendalam. Nah, tidak mengherankan kata Duan diambil alih oleh para misionaris Katolik untuk menerapkannya pada Allah Kristiani. Nah, sebagai maha tinggi, Duan dibayangkan orang K sebagai roh tunggal yang sangat berkuasa, yang berdiam dalam matahari dan bulan, yang hukum-hukumnya tercantum dalam adat istiadat dan yang menghukum orang yang melanggarnya.
Dua berkuasa atas segalanya. Ia juga hadir dalam alam. Secara nyata, kehadiran Tuhan itu tampak dalam diri matahari dan bulan. Itulah mengapa dalam doa dan seruan orang kaya menyapa Tuhan dengan sapaan dua lervuan, Tuhan, matahari, dan bulan. Apa keungkapan itu mengandung pengertian bahwa orang kaya, bagi orang kaya, matahari dan bulan dipandang sebagai Allah tersendiri, yakni matahari sebagai unsur maskulin dan bulan sebagai unsur feminin seperti dalam filsafat Cina Yin dan Yang. Ya. Menurut Gurdjieff, kiranya sulit melihat hubungan itu. Bahkan agaknya tidak pernah ada hubungan itu. Seruan dua lervuan dipahami sebagai berikut. Pertama, sebagai tempat Tuhan bersemayan atau tinggal. Kedua, sebagai pengada-pengada ilahi atau makhluk-makhluk rohani. Makhluk-makhluk yang memiliki jiwa atau roh. Nah, apakah hal itu berarti dua dipandang juga sebagai pencipta atau penyebab yang darinya alam dan isinya diasalkan atau diciptakan? Ya, Gurdjieff menulis, untuk orang kaya atau bagi orang kaya segala-galanya berjiwa. Hewan, tumbuhan, tanah, batu, mata air, buah-buahan dan seterusnya, dan juga benda-benda di langit itu punya jiwa. Nah, moral itu, lanjut Gurdjieff, tidak berarti orang kaya memahami dua sebagai pencipta alam semesta. Orang kaya tidak mempunyai suatu gagasan atau dugaan tentang alam sebagai pencipta alam. Rupanya mereka tidak memikirkan persoalan hidup atau misteri keberadaan dunia. Demikian ditulis oleh Pater Gurdjieff dalam bukunya di halaman 87. Dua menurut Gurdjieff justru dipahami sebagai pemberi hukum dan hakim. Sebagai hukum dan hakim, dua akan mengganjar perbuatan baik manusia dengan kebaikan dan menghukum tindakan jahat manusia dengan hukuman. Demikian guna menghindari hukuman, maka sesajen disajikan atau dipersembahkan. Dengan kata lain, sesajen dibuat sebagai sarana, bukan untuk memuji dan memuliakan, tetapi sebagai media untuk menjauhkan manusia dari sanksi atau hukuman, atau sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sementara menurut J. P. Rahil, landasan filosofis pandangan orang kaya tentang alam lingkungan ditemukan dalam puisi berikut. Ini bahasa Kay. Itdok foohoi, itnian, itnem fonuhu. Itdok, itdid kuat doknain, it fifnon, itdid bamair. Itfarnon afa ohoi nuhu anhov ni hukum adat. Itfail teblo uban roran. Ikbo hukum adat anfangnan, anbatang harang, ni camat ubutaran, isi tikat arbatang fangnan. Dua anfangnan buk. Nah, puisi itu berarti begini. Kita mendiami kampung tempat yang menghidupi dan memberi kita makanan dari tanahnya. Kita menghuni tempat kampung kita dan selalu melindungi milik kita. Kita memikul beban desa atau kampung kita dengan hukum adatnya. Kita hidup sejujur mungkin dan kita berjalan lurus ke depan. Melalui cara itu atau melalui cara hidup jujur itu, adat akan melindungi kita. Leluhur akan menjaga dan melindungi kita dan Tuhan pun akan memberkati kita. Menurut Rahil, puisi ini lazimnya dijadikan orang kaya sebagai dasar pandangan orang kaya mengenai alam sebagai sumber hidup. Ya, juga sebagai landasan, basis untuk memelihara dan menghargai makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi puisi itu menjadi yang berisi kearifan lokal, ya, dijadikan orang kaya sebagai pandangan tentang alam sebagai sumber hidup, tapi juga sebagai sebuah dasar basis filosofis untuk selalu menjaga harmoni, ya, memelihara alam, tapi juga membangun relasi yang baik dengan makhluk ciptaan lain. Ya. Nah, dalam kehidupan harian, ya, tulis Rahil, landasan filosofi tersebut dijabarkan dalam pepatah, dalam peribahasa, perumpamaan, tapi juga nyanyian. Ya. Dua bangkian pertama adalah pepatah. Imliik batang non imbir fitrwa, ya, fitangan. Vuur irs waar, medar resai rawan.
kafai lukadir en hof ar warir rirwai dok entum naik. Ya, maksudnya peliharalah 7 milikmu di laut dan 7 kepunyaanmu di darat, bersama dengan ikan yang menetas di akar dan kuskus yang memakan daun, bahkan ulat dan cacing dan semua ciptaan lain dengan habitatnya sendiri. Ya, jadi pepatah ini mengatakan bahwa ya orang diminta atau orang diajarkan, orang dihimbau untuk selalu menjaga milik kepunyaannya. Karena apa? Karena dari sanalah ya sumber hidup bagi manusia, ya. Bahkan makhluk yang paling lemah sekalipun, ya, seperti cacing dan itu perlu dipelihara, dijaga, ya. Karena itu adalah ciptaan, tapi juga adalah sumber hidup bagi manusia, dan manusia punya kewajiban untuk memelihara dan menjaga. Fitrua, fitnangan, nuhumit, nibarloan, afaan betan waid, war farne imut batang, non fabuk, ikbo en varsak non itdid favain fo ensor intiu en mel rat fo karatat. Ya. 7 milikmu di laut, 7 kepunyaanmu di darat, tanah, pantai, dan laut dengan seluruh isinya bukan sesuatu yang busuk. Jadi alam itu bukan sesuatu yang busuk, tapi sesuatu yang baik. Ya. Ya. Jadi kalau kita mengolahnya dengan baik, ya, dengan bijaksana, melindunginya, maka itu akan mendukung, ya, mensupport kehidupan kita, tapi juga mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik, ya, gitu. Jadi alam itu sesuatu yang baik, ya, dengan segala isinya, ya, bahkan disebut apa yang ada di laut, apa yang ada di darat, semuanya itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk. Dan karena itu kita punya, sejauh kita memelihara dengan baik, mengolah dengan bijaksana, dengan hati-hati, maka itu akan mendatangkan kehidupan bagi kita, tapi juga menjamin masa depan kita. Lalu yang lain adalah peribahasa itliik, itliik afa for dendan wahid, itbel bahang di devain femuir. Ya, jika kita tidak menaruh perhatian kepada apa yang pasti dan mendasar, ya, kita akan salah melangkah dengan masa depan hidup kita. Jadi maksudnya kalau kita itu tidak menaruh perhatian pada alam lingkungan kita, ya, maka kita bisa salah dalam melangkah, kita bisa salah dalam menatap masa depan kita. Ya. Lalu yang berikut, farna it otsah hiran ni afa waid ne in hauk an fabobar fakdod itis tatai kabanhu ne tafla laar lanit tiok taf kafad. Kita tidak ingin menginginkan milik orang lain. Tetapi jika mereka mengancam, memarahi atau mengatai kita, kita akan bersatu, berdiri di atas bumi, tanah, seolah kita adalah satu perahu. Langit akan menjadi layar kita, hingga mereka menyadari dan mengakuinya. Ya. Jadi, milik orang lain tetap dihargai. Ya. Tetapi jika orang mengancam kita, ya, apa yang menjadi milik kita, kita punya kewajiban untuk apa? Mempertahankan itu, memperjuangkan itu, sampai orang menyadari bahwa apa? Bahwa itu adalah milik kita dan bukan milik mereka. Ya, suatu ajakan untuk apa? Tetap menghargai apa yang menjadi milik orang lain, tapi juga menghargai apa yang menjadi milik kita. Nah, selain pepatah dan peribahasa, tapi juga perumpamaan itu, terdapat juga nyanyian, ya. Dalam bahasa K disebut dengan ututuk wawar, ya, yang berkisah tentang hubungan antara seluruh masyarakat adat dengan kampung tempat kelahirannya. Ya, ututuk wawar atau nyanyian itu juga disebut dengan sibang mas. Di dalamnya diceritakan tentang kualitas dari masyarakat tertentu, masyarakat dari kampung tertentu, ya, tapi juga mengisahkan tentang peristiwa penting, ya, yang terjadi dalam kampung atau masyarakat tertentu.
dan posisi tanggung jawab yang diemban oleh kelompok masyarakat tertentu atau kampung tertentu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan adat. Ya. Nah, namun secara mendasar nyanyian itu Ututu Kwawar juga berbicara tentang hidup. Tidak hanya dalam arti mengusahakan sandang pangan dan kebutuhan lain dari alam sekitar kita, lingkungan kita, tapi Ututu Kwawar itu juga mengisahkan tentang pentingnya hidup yang memberikan kehidupan bagi semua yang hidup, yaitu manusia dan lingkungannya. Ya, jadi kewajiban manusia untuk apa? Ya, mengusahakan hidup, ya, menghargai kehidupan, ya, supaya kehidupan itu tetap terus berlangsung teristimewa manusia dan lingkungan sekitar di mana dia hidup. Itu tentang paham orang Kei mengenai alam. Ya, kedua, yang bagian ketiga masih merujuk pada apa yang ditulis oleh Bapak J.P. Rahil. Saya sedikit mengangkat tentang cara orang Kei memanfaatkan alam, teristimewa berkaitan dengan di dalam pemanfaatan itu ya, tercakup di sana itu soal pembagian area alam, ya, atau pembagian darat dan laut, tapi juga sistem kepemilikan di Kei, kepemilikan tanah di Kei. Menurut Rahil, pola pemanfaatan alam, laut, dan darat di Kei lazimnya mencakup pembagian ke dalam beberapa area berbeda sesuai isi, ya, isi laut atau isi daratan dan pemanfaatannya. Misalnya, area tempat tinggal penduduk disebut dengan ohoi atau kampung. Sementara area laut yang kering selama pasang surut disebut met atau meti. Setiap area memiliki batas yang jelas, ya. Batas-batas tersebut ditentukan dengan tanda khusus. Ya, dan tanda itu dibuat seturut pengalaman selama pemanfaatan sumber daya alam dan dengan persetujuan dari seluruh masyarakat adat lokal. Ya. Misalnya di area darat, pembagian dibuat sebagai berikut. Pertama, ada ohoi. Dalam buku Bapak J.P. Rahil itu dibuat pembagian yang jelas. Jadi yang pertama adalah ohoi, ya. Itu adalah pusat pemukiman yang mencakup di dalamnya taman, ya. Kampung-kampung Kei zaman dulu, saya pikir juga hingga sekarang itu setiap rumah itu punya semacam area taman, ya. Jadi tidak seperti kota yang batas antara dinding yang satu sama dengan dinding yang lain. Di kampung-kampung Kei umumnya itu setiap rumah punya semacam halaman, ya, yang dia bisa pakai untuk menanami bunga dan lain sebagainya. Lalu area berikut adalah ohoi murin, luar kampung, adalah area halaman kebun yang berbatasan dengan kampung. Ya. Lalu yang berikut adalah rok, area kebun di luar kampung, tempat di mana sejumlah tanaman musiman seperti kelapa itu ditanam, ya, dan dipelihara. Ya. Lalu yang berikut adalah kait. Ya, kait adalah area bekas kebun yang sudah pernah dipakai dan kemudian dibiarkan 5 atau 15 tahun kemudian guna memberikan kepada tanah waktu cukup untuk menyuburkan atau memulihkan kembali dirinya sebelum dimanfaatkan lagi. Dan lazimnya orang tahu bahwa kait ini milik keluarga siapa, kait ini milik marga siapa, ya, gitu. Dan orang tidak akan memanfaatkan itu, ya, kecuali diizinkan oleh pemilik kait tersebut. Lalu yang berikut warain adalah area hutan produksi yang dipakai untuk mengumpulkan makanan tambahan dan obat-obatan seperti kayu dan bambu. Lalu warain paveon adalah hutan perawan, ya, walaupun mungkin sekarang di Kei tidak lagi hutan perawan, ya. Nah, karena praktis semua sudah dimasuki oleh manusia, dipakai atau dimanfaatkan oleh manusia. Teristimewa di Kei kecil. Kei besar mungkin masih ada hutan perawan, teristimewa daerah Watlar dan sekitarnya, tapi di Kei kecil rasa-rasanya sudah tidak lagi hutan perawan. Lalu ada Mion, adalah hutan sagu, ya. Di dekat kampungnya Pasar Ancol mungkin ada tempat di mana orang langgur, ya. Kampung asal mama saya itu biasa pergi, tapi sekarang mungkin orang Kei tidak lagi mengenal ini karena selain sagunya habis. Selain ya kan karena hutan sagu itu lagi sudah tidak ada, sehingga orang mungkin tidak mengenal lagi itu. Lalu yang berikut area laut, ya.
Bagian pertama adalah Ruat Medswain, area pantai kering, ya, rata-rata 0 sampai 10 meter dari daratan dengan kedalaman sekitar 1 sampai 3 meter saja. Lalu sesudah agak sedikit ke dalam, itu mid atau midi adalah area yang berbatasan dengan gelombang pasang paling rendah. Kedalamannya berkisar 10 sampai 50 meter. Luasnya berkisar 1000 sampai 100 sampai 300 meter. Lalu Hangaratan, Hangarswain adalah area yang selalu ditutupi oleh air dangkal dan tidak pernah kering, bahkan selalu selama gelombang pasang surut rendah. Jadi dia berbeda dengan Meti yang bisa kering ketika pasang surut. Hangaratan atau Hangarswain itu meskipun pasang surut tetap tidak kering. Kedalamannya itu berkisar antara 5 sampai 15 meter dan berjarak dari daratan atau dari pantai itu sejauh 50 sampai 500 meter. Sesudah itu ada bagian lain yang disebut dengan Nuhan Bunanratan atau Nuhan Soen. Adalah area di mana kedalamannya bisa mencapai 15 sampai 100 meter dan berjarak 500 sampai 1000 meter dari pantai. Isinya terdiri dari berbagai macam karang, ya, yang bagus dan warna-warni. Lalu yang berikut adalah Farwan, adalah laut terbuka dengan kedalaman 100 sampai 200 meter dan berjarak 1000 sampai 3000 meter dari pantai. Lalu Webuil adalah area laut terbuka yang mencapai kedalaman 200 sampai 300 meter dan berjarak 3000 sampai 5000 meter dari pantai. Lalu Wahdan adalah area laut terbuka lepas dengan kedalaman 300 sampai 500 meter. Letaknya itu 5000 sampai 7000 meter dari 7000 meter dari pantai. Lalu Leat Dong adalah area laut terbuka dengan kedalaman 500 sampai 1000 meter dan berjarak 7000 sampai 10000 meter dari bibir pantai. Lalu Watlar Entetat, ya, adalah area laut terbuka dengan kedalaman 1000 sampai 5000 meter dan berjarak 10.000 sampai 12.000 meter dari bibir pantai. Dan yang terakhir, Tahit Niwayar adalah area laut terbuka dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Nah, kemudian terakhir adalah sistem kepemilikan tanah di KEI. Di KEI pada umumnya sistem kepemilikan tanah itu diatur sebagai berikut. Pertama, tanah milik umum atau milik desa atau milik kampung. Lalu ada tanah juga yang milik marga. Misalnya marga Ohiwutun. Ya. Berarti area tanah itu milik marga itu. Ya. Lalu ada tanah milik keluarga. Misalnya keluarga si A yang memiliki tanah itu. Jadi bukan milik pribadi, tapi umumnya kepemilikan itu dalam 3 taraf itu. Taraf umum yaitu desa atau kampung, lalu milik marga, ya, lalu milik keluarga. Tanah milik keluarga umumnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Letaknya di dalam kampung atau di luar, di sekitar kampung. Dan biasanya itu berisi misalnya tanaman musiman, ya, entah pisang mungkin atau misalnya kelapa. Yang terakhir, saya membuat semacam refleksi penutup. Ini memang tidak panjang. Sebagai penutup, beberapa hal sebagai kesimpulan atau refleksi akhir bisa ditegaskan. Pertama, menurut saya, peristiwa merujuk pada apa yang ditulis oleh Pater Hendrik Witsers. Orang kaya memandang alam sebagai sesuatu yang suci luhur. Alam suci dan kudus karena mengandung atau punya jiwa atau roh. Yang kedua, alam bagi orang kaya dipandang sebagai sumber hidup. Demikian manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, ya, alam yang menjadi sumber hidup itu. Ketiga, paham tentang alam sebagai sumber hidup berakar teristimewa pada pandangan hidup orang KEI dan diwariskan turun-temurun dalam bentuk pepatah, peribahasa, perumpamaan, dan yang ututukawa tadi yang saya sudah katakan. Kemudian yang keempat, orang KEI memiliki sistem pemanfaatan dan pembagian lahan, tanah, laut yang jelas yang diatur oleh hukum adat. Penggunanya
mengikuti fungsi dan pembagian yang sudah diatur, ya, kait dan lain-lain. Orang tidak bisa dengan sembarangnya ini, ya, walaupun mungkin sekarang ya itu bisa dipertanyakan, tapi ke zaman dulu menurut saya mengenal dengan baik sistem pembagian ini. Ya, lalu yang kelima, orang Kei menganut sistem kepemilikan tanah komunal. Tanah bukan milik individu, melainkan milik kampung, marga, atau keluarga. Ya, sistem kepemilikan itu, kepemilikan model ini tentu punya plus minus, ya. Ya, yang sehingga orang tidak sembarangan misalnya menjual. Kalau orang harus menjual, harus mendapat persetujuan dari seluruh keluarga, seluruh marga, atau seluruh kampung. Ya. Lalu yang keenam, pertanyaannya, apakah paham yang bersumber pada hukum adat itu, ya, paham orang Kei yang sudah saya coba bahas tadi itu masih dihidupi oleh orang Kei hingga kini? Ya. Barangkali, menurut saya barangkali perlu ada penelitian khusus untuk menjawab pertanyaan di atas. Namun dari pengamatan sekilas, saya menangkap dua kenyataan berikut. Pertama, di satu sisi, masyarakat di kampung-kampung tertentu dalam batas tertentu masih menghidupi dan memperhatikan kearifan lokal ini. Ya. Di sisi lain, ya, kenyataan memperlihatkan bahwa kearifan lokal itu mulai ditinggalkan dan diganti dengan sorak dan praktik hidup yang condong mengejar kemajuan dan keuntungan ekonomis. Ya. Dan hal ini teristimewa bisa dilihat dari apa? Praktek-praktek merusak hutan atau merusak laut dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Di kampung saya itu, ketika saya masih SMA, jam 7 makan malam, jam 6 orang pergi melaut di depan kampung, itu sudah bisa mendapatkan ikan cukup untuk makan malam. Ya, sekarang karena karang umumnya sudah rusak, orang harus melaut lebih jauh, ya, untuk bisa mendapatkan ikan. Ya, gitu. Jadi kerusakan itu nyata. Dulu orang masih punya kesadaran untuk memelihara alam. Sekarang karena perubahan itu lalu keuntungan ekonomis itu lebih diutamakan ketimbang sikap untuk misalnya menghargai alam. Ya, kearifan lokal perlahan mulai ditinggalkan dan diganti dengan kecenderungan untuk mencari keuntungan ekonomis. Itu. Lalu yang lain adalah praktek jual beli tanah tanpa memperhitungkan kearifan lokal terkait aturan adat, ya, peristiwa tentang kepemilikan bersama, marga, keluarga atas tanah yang memicu konflik, pertengkaran hingga pertumpahan darah. Beberapa waktu lalu itu terjadi pembunuhan, ya, di tanah yang menjadi milik keluarga. Nah, ini adalah fakta yang kini dihadapi oleh orang Kei, ya, atau masyarakat Kei. Nah, di hadapan realitas atau kenyataan tersebut, lalu kita bertanya, apakah yang harus kita lakukan supaya kearifan lokal itu sungguh berkontribusi bagi pemanfaatan dan pemeliharaan alam, lingkungan, teristimewa dalam menjawab persoalan-persoalan tadi, soal kerusakan, krisis ekologis, tapi juga soal konflik tanah, ya, konflik karena soal kepemilikan tanah. Menurut saya, menjawab pertanyaan tersebut, 3 hal berikut perlu diupayakan. Pertama ini, revitalisasi dan reinterpretasi atas kearifan lokal masyarakat Kei. Kei punya kearifan lokal yang bagus, bagaimana memandang alam, bagaimana memelihara alam, tetapi kearifan itu hanya mungkin dikenal baik oleh masyarakat orang tua-tua atau orang muda dengan minat khusus tentang kearifan lokal. Ya, sementara yang kebanyakan mungkin tidak tahu, bahkan ya tidak pernah mengetahui itu. Maka menurut saya perlu ada semacam revitalisasi dan interpretasi lagi atas kearifan lokal tersebut. Peristiwa pandangan orang Kei tentang alam, ya, dan hubungannya dengan alam. Lalu yang kedua, upaya tersebut harus menjadi gerakan bersama, baik masyarakat adat maupun pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akademik. Ya.
Itu. Jadi tidak cukup hanya menjadi sebuah kesadaran gerakan dari satu kelompok, masyarakat adat misalnya, atau dunia akademik misalnya. Itu harus perlu menjadi gerakan bersama. Jadi apa yang menjadi wacana di tingkat masyarakat lokal atau dunia akademik itu perlu ditunjang oleh keputusan-keputusan politis, ya. Karena kalau tidak, lalu ya, tidak akan menjadi sebuah gerakan bersama yang membawa pembaharuan atau membawa transformasi dalam kehidupan bersama. Dan yang ketiga, secara konkret itu harus juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan lokal, ya, supaya kearifan-kearifan lokal itu tidak hanya kearifan menyangkut bagaimana manusia Kei atau masyarakat Kei memandang alam, tapi juga kearifan lain itu tetap terus terpelihara, ya, terus menjadi kearifan yang dipelajari terus-menerus sehingga bisa menjadi sebuah cara berpikir, ya, paradigma, tapi juga sebuah cara hidup yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Kei pada umumnya. Demikian itu presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dalam presentasi tadi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Barnabas Ohiutun yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Lalu kita masuk pada bagian berikut, yaitu tanggapan dari penanggap kita malam hari ini. Oleh karena itu, saya sapa dengan kasih, selamat malam dan selamat datang Profesor Dr. Yohanes Ohitimur sebagai penanggap kita malam hari ini. Selamat malam, suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Ya, para peserta yang saya hormati, Profesor Berti, terima kasih untuk presentasi dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ikuti, menantang sekaligus mengundang sebetulnya penelitian lebih lanjut. Saya diminta untuk memberikan tanggapan akhir atau refleksi akhir. Saya tidak bicara panjang lebar karena nanti akan ada sesi di mana saya berbicara mengenai manusia dan sesamanya orang Kei. Saya lahir di Tual dan besar sampai tahun 76 di Kei. Kemudian tahun pastoral dan 2 tahun menjadi pastor juga di Kei. Dan saya mengalami Kei zaman dulu. Saya sendiri buat penelitian tahun 81, 82 mengenai Kei. Tahun 83 menulis tesis doktorandus mengenai pandangan hidup orang Kei. Tahun 86 saya menerbitkan satu buku kecil perbandingan sikap hidup orang Kei dan Tenimbar. Dan di situ antara lain mengenai alam Kei itu diuraikan. Sampai dengan tahun 2016 kalau tidak salah saya masih menerbitkan tulisan-tulisan publikasi, artikel ilmiah dan bab dalam buku. Saya pikir ada 7 atau 8 tulisan sudah terbit. Akhir-akhir ini karena kesibukan, perhatian saya tidak lagi kepada kebudayaan Kei. Nah, pendekatan yang saya biasanya pakai adalah refleksi kosmologis. Data historis, data mitos, data antropologis, sosiologis, sejauh terkumpul itu selalu penting. Dan refleksi filosofis, kosmologis, teologis membutuhkan data-data itu. Dan salah satu data tertulis yang awal mengenai Kei itu dihimpun oleh Pastor Henricus Georgsens yang tadi disebut oleh Pastor Berti dan Pastor Cardo. Nah, buku yang diterjemahkan itu saya menggunakan edisi bahasa Belandanya Uit een vreemde wereld, artinya dari suatu dunia yang asing, tentang kehidupan orang Kei. Dan itu buku itu terbit pertama Pastor Cardo tahun 1921. Pastor Georgsens itu sendiri termasuk satu dari misionaris pertama yang tiba di Kei tahun 1903. Dan dia berkeliling dari kampung ke kampung. Pada waktu itu agama Katolik baru saja mulai berkembang.
tinggal di kampung-kampung dan mengumpul cerita-cerita rakyat yang kemudian ia tulis dan ia salin dan ia refleksikan, dan hasilnya beberapa buku itu. Nah, khusus mengenai Kei sendiri dari perspektif alam, orang Kei menyebutnya secara umum itu Nuhu Met. Nuhu itu pulau atau daratan, dan Met itu berarti laut, yang tadi diuraikan oleh Pastor Berti. Nah, ciri khas dari pandangan kosmologis orang Kei adalah bahwa alam, Nuhu Met itu mempunyai hubungan erat dengan manusia, dan keduanya itu mempunyai keterpautan yang tak terlepaskan dengan dunia ilahi. Nah, orang Kei menyebut dunia ilahi dengan kata yang berarti ganda, yaitu mav. Mav itu sebetulnya berarti mavan. Mavan berarti bayang-bayang, menunjuk kepada dunia yang jauh. Karena itu rantau, itu bahasa Kei juga bilang mav. Orang asing seperti Frater Rexi, Kei itu orang tahu dari mana? Ontal mav, berarti dia dari negeri lain. Nah, negeri lain termasuk dunia ilahi. Sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Wens tadi tentang alam sebagai satu pribadi itu dalam kosmologi orang Kei, dan itu ada juga dalam paham filsafat ketuhanan, itu disebut monisme. Monisme berarti dunia ilahi dan dunia nyata itu merupakan satu kesatuan. Bahwa dunia ilahi itu isinya adalah duat yang tadi disebut oleh Pastor Berti dan juga para leluhur. Jadi orang Kei mempunyai gambaran yang jelas tentang kehidupan kekal, bahwa para leluhur itu tetap hidup dan menyertai kehidupan di dalam alam. Nah, akibatnya adalah bahwa orang Kei mengerti dunia ini ada 3 dunia. Dunia ilahi, kemudian dunia alam, dan dunia sosial, dunia manusia, masyarakat yang struktur kampung itu seperti tadi dijelaskan oleh Pastor Berti. Yang Pastor Berti tidak sempat sebut, yaitu di dalam setiap Ohoy itu ada yang namanya Woma. Woma itu disalahpahami oleh banyak orang, tapi Woma itu sebetulnya titik di mana sebuah Ohoy atau sebuah kampung itu mulai berkembang. Dia letaknya tidak harus persis di pusat kampung, tetapi di suatu tempat di dalam kampung itu, di mana kampung itu mulai berkembang, dan upacara-upacara adat biasanya dimulai dari Woma itu. Dan jadi Woma adalah tempat di mana pertumbuhan kampung itu mulai berasal. Berikut ciri khas kehidupan pandangan orang Kei mengenai alam. Tadi disebut oleh Pastor Berti tentang struktur yang disusun oleh Bapak YP Rahail. Dia itu mantan, ya sudah meninggal, tapi dia itu adalah raja yang terkenal dari Vetlar, Kei Besar. Dan saya tahu bukunya itu dia tulis dari tahun 80-an, tapi baru tahun 90-an diterbitkan. Dan buku itu sebetulnya adalah cermin dari dia sebagai raja yang menata Vetlar, ya. Karena itu struktur yang dia disebut itu tidak ditemukan dalam semua kampung. Nah, memang problem di Kei dengan penelitian-penelitian adalah semuanya serba tradisi lisan, tradisi tutur, sehingga ketika orang tua tidak lagi menutur lalu berakhir. Para peneliti-peneliti yang tulisan-tulisannya akhirnya menjadi standar, termasuk Sisil yang tadi disebut itu penelitian menggali dengan pendekatan fenomenologis apa yang masih hidup dalam kesadaran masyarakat, itu yang kemudian disalin.
Tapi buku YP itu memang adalah struktur yang ada di dalam ratskapnya dia di K Besar. Di daerah lain, nama-nama itu tentu saja dikenal dengan dialek yang berbeda karena K Besar dan K Kecil cukup berbeda, tetapi tidak umum. Yang umum adalah ini, bahwa di K dalam hubungan dengan alam dan sosial dan masyarakat dan juga mencerminkan struktur hubungan dengan Tuhan, itu orang K memiliki struktur bahwa setiap Ohoi itu ada orang Kai atau Bitan dulu disebut, kemudian ada Mituduan itu imam, dan ada Tuan Tan. Nah, Tuan Tan itu berkaitan dengan batas dengan petuanan, penjaga petuanan. Jadi Tuan Tan itu bukan pemilik, tapi dia penjaga petuanan. Terutama petuanan milik Ohoi atau kelompok 1 atau 2 Ohoi bersama-sama. Tetapi Tuan Tan juga mengetahui batas-batas tanah antara kampung atau antar keluarga famili yang satu dengan famili yang lain. Benar yang dikatakan oleh Pastor Berti tentang kepemilikan tanah. Saya pada tahun 2011 punya tulisan terbit di Jurnal Etika di Universitas Indonesia dengan judul Kearifan Tradisional dan Ekonomi Baru. Artikel ini saya tulis mengenai bagaimana pandangan K mengenai alam, bahwa alam itu selalu adalah common property, milik bersama. Dan common property, common itu bisa satu marga, bisa satu keluarga, bisa satu atau 2 kampung. Tetapi kemudian common property itu menjadi persoalan karena masuknya cara berpikir homo economicus, yaitu sistem berpikir kapitalisme. Hasilnya adalah tanah-tanah, bahkan juga laut, itu mulai dikapling-kapling. Yang milik satu keluarga besar akhirnya dibagi-bagikan kepada anak-anak laki-laki, kemudian menjadi pertengkaran. Nah, di sini batas tanah menjadi persoalan. Dan setiap ratskap, kerajaan, mempunyai wewenang untuk memutuskan batas tanah. Tapi pada tingkat Ohoi, yang punya wewenang itu bukan orang Kai, bukan kepala desa, bukan hukum tua, tetapi Tuan Tan tadi. Persoalannya yaitu rat-rat, raja-raja, kemudian orang Kai dan Tuan Tan di zaman sekarang ini tidak lagi mengetahui secara pasti batas-batas itu. Maka banyak persoalan tanah yang terdekat, yang paling lama yang saya alami adalah batas tanah di Kolser, desa dekat Langgur. Itu persoalan di situ sejak saya SMA kelas 3, berarti tahun 1975. Sampai sekarang masih menjadi masalah. Dan itu punya kaitan dengan pertanyaan frater dari Letuan tadi mengenai lutur. Ciri khas pandangan orang Kai mengenai alam, tetapi juga nanti mengenai keluarga dan masyarakat adalah terstruktur. Nah, jadi alam itu mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai struktur yang jelas, juga dengan masyarakat secara sosial juga struktur jelas. Nah, tanah itu biasanya dibatasi dengan lutur. Lutur adalah susunan batu-batu yang disusun. Tetapi ada suatu zaman tahun 70-an, 80-an ketika pembangunan jalan aspal mulai masuk di K, itu banyak lutur itu diambil habis untuk pembuatan jalan. Dan batas-batas itu kemudian menjadi kabur. Hal yang sama dengan di K mengenal 3 jenis pagar. Ya. Yang pertama itu lutur, itu pagar yang dibuat dari batu, disusun dengan sangat rapi. Yang kedua adalah ngean. Ngean itu adalah pagar yang tersusun dengan kayu secara horizontal dan itu umumnya untuk melindungi kebun dari ancaman babi hutan. Lalu yang ketiga adalah bangir. Bangir adalah pagar misalnya di pekarangan rumah.
untuk membatasi rumah yang satu dengan rumah yang lain atau jalan raya dengan halaman, itu disebut bangir. Nah, sistem lutur itu memberi tanda bagi orang Kei. Selalu ada yang namanya ada tanda dan ada cerita. Nah, ini persoalan besar di Kei, baik menyangkut alam, menyangkut kepemilikan tanah, maupun menyangkut garis keturunan yang mempunyai hak untuk menjadi kepala desa misalnya, ya. Orang Kei secara turun-temurun memiliki apa yang disebut tum dan tad. Tum itu berarti kata-kata, cerita, bahasa. Sedangkan tad itu berarti tanda. Jadi kalau Anda bercerita, tanya mana buktinya. Nah, menyangkut alam itu, batas-batasnya itu, lutur itu adalah tad, sedangkan cerita turun-temurun. Nah, ketika cerita itu tidak lagi ditutur, lalu tad itu dirusak, maka menjadi persoalan batas tanah. Itu satu, ya. Jadi yang pertama, monisme tadi, bahwa alam itu diresapi oleh dunia ilahi, dan karena itu orang Kei itu sangat merasa penting untuk, ya, minta doa untuk orang yang sudah mati 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dia punya moyang, dia sendiri tidak kenal, tapi kalau dia sakit, dia pikir bahwa itu ada hubungan dengan para leluhur. Karena itu di skolastikat misalnya, kalau minta frater ini berdoa untuk leluhurnya, ini saya hampir pasti orang Kei, frater asal dari Kei. Nah, itu satu pandangan hidup. Yang kedua yaitu terstruktur dan teratur tadi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir komentar saya adalah mengenai pergeseran, ya. Jadi penelitian saya itu umumnya tentang situasi Kei pada awal abad ke-20 sampai dan dengan tahun 70-an. Mengapa saya membatasi begitu? Televisi pertama masuk di Kei tahun 1983. Sistem pasar, jual beli di pasar, itu masuk di Kei tahun 1981. Saya mengalami itu. Dan sejak itu perkembangan terutama di Kei kecil itu berkembang cepat sekali, dan pluralitas masyarakat juga semakin tinggi, dan itu mempunyai pengaruh terhadap dinamika kebudayaan. Maka tidak disadari oleh orang Kei bahwa dinamika peradaban itu sebetulnya kebudayaan sebetulnya seperti bangsa-bangsa yang lain juga mengalami pergeseran, perubahan yang sangat cepat sekali, dan hanya pada suatu saat dalam akhir tahun 90-an baru disadari bahwa bahasa Kei hampir punah. Dan banyak orang Kei juga, frater-frater orang Kei tidak lagi bisa berbicara bahasa Kei. Dan keadaan alam juga berubah. Ada satu LSM tahun 90-an itu berusaha untuk mengingatkan masyarakat mengenai pantai yang sudah rusak, hutan-hutan bakau di pantai-pantai yang juga habis, kayu-kayu yang tadi Frater Marcel Lilo sebut itu hampir tidak. Kayu besi masih banyak, tetapi membutuhkan puluhan tahun untuk bertumbuh. Itu juga sudah hampir punah. Hutan-hutan yang tadi Profesor Berti sebut itu hampir tidak ada, terutama di Kei kecil. Jadi alam Kei sungguh-sungguh sama sekali berubah, dan itu terutama dari tahun 2000 ke atas sampai sekarang ini. Ya, jadi kalau kita memetakan alam Kei, ada sampai dengan tahun 70-an awal itu situasi berbeda sekali. Memasuki tahun 80-an, 90-an itu pembangunan fisik merusak sangat banyak alam, dan baru disadari pada periode tahun 2000-an. Nah, saya pikir diskusi malam ini tidak tuntas, tetapi meninggalkan tantangan, undangan untuk melakukan lebih banyak penelitian. Saya mempunyai tulisan mengenai bulan-bulan dalam bahasa Kei, dan itu sangat-sangat menarik, karena orang Kei membagi bulan-bulan itu di dalam dua kelompok, yaitu musim timur dan musim barat.
Dan yang menarik adalah nama bulan itu dihubungkan dengan fenomen alam. Dan itu memperlihatkan dekatnya orang Kei dengan alam itu. Misalnya saya sebut salah satu bulan, misalnya bulan Oktober. Orang Kei menyebutnya bulan itu sebagai Ngavahot. Ngavahot adalah satu jenis biji kacang. Mengapa Ngavahot? Karena kacang-kacangan dalam bulan Oktober itu Kei itu panas sekali. Dan pada waktu itulah kacang-kacang menjadi matang dan terbuka. Karena itu bulan itu dikaitkan dengan disebut bulan Ngavahot. Ngavahot itu jenis kacang. Atau juga misalnya bulan April, awal dari musim timur, itu disebut urat. Urat itu karena angin barat mulai mereda, hujan berkurang, dan kesempatan memungut hasil kebun yang ditanam pada bulan barat dan membuka bulan kebun yang baru. Orang Kei dalam satu siklus tahun itu hanya bisa membuka kebun baru pada 2 kali, pada musim barat dan musim timur. Nah, jadi menarik bahwa orang Kei menghubungkan nama hari, nama bulan itu dengan fenomen alam. Dan kalau direfleksikan secara filosofis yang diharapkan oleh Pastor Timo, maka itu memperlihatkan kedekatan dan keakraban dari manusia dengan alam. Sasi yang tadi disebut, kata sasi sebetulnya bukan bahasa Kei. Itu dari Maluku Tengah. Tapi di Kei sudah umum juga, itu salah satu cara untuk memelihara alam. Sasi sebetulnya atau sasi itu adalah peristiwanya. Sedangkan tanda bahwa larangan mengambil barang itu yang tadi Frater Rexi sebut sebagai Hawayar. Tapi Hawayar itu adalah nama dari salah satu pasal hukum adat Hawayar Balwirin. Dan itu memang tanda simbol keadilan Hawayar itu. Jadi itu milik orang lain dan tidak boleh diambil. Nah, Hawayar itu nanti saya harap kalau sesi saya nanti bicara tentang punya pengaruh juga pada hubungan antar manusia. Jadi misalnya istri orang tidak boleh diambil, anak orang tidak boleh diambil. Itu dijaga dengan kalau dilanggar akan kena pada hukum keadilan ini, hukum Hawayar Balwirin ini. Oke, demikian tanggapan saya secara umum, tapi yang pasti adalah pandangan orang Kei mengenai alam itu bergeser jauh, terutama berkenaan juga dengan perubahan-perubahan, kalau katakan kerusakan-kerusakan alam yang dihadapi oleh orang Kei sendiri. Mungkin kajian bisa dilakukan untuk memberikan masukan terhadap pemerintah di sana, kepada pemerintah, tapi juga masyarakat, bagaimana memulihkan alam dalam konteks sekarang ini. Baik, demikian terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Yohanes Ohitimur yang telah memberikan pandangannya terhadap topik diskusi malam ini. Oleh karena itu, saya sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada narasumber, penanggap, dan peserta webinar sekalian yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Tuhan memberkati.